Oke, kita tahu hari ini pertemuan kelima tentang sistem informasi analisis dan desain. Untuk beberapa tugas yang kemarin sih saya udah lihat ada yang memang sesuai lah ya. Cuma nanti saya akan contohin beberapa kasus untuk buat use case. Nah, lalu ini kita lanjutin materinya. Oke, lalu untuk minggu ini kita akan belajar tentang beberapa langkah untuk menginisiasi project. Inisiasi itu gini, maksudnya project itu pasti ada permulaan. Kita harus tahu langkah-langkah apa yang akan kita lanjutin secara lebih spesifik. Nah, di minggu lalu kita belajar bahwa kita memilih project apa. Nah, lalu setelah kepilih projectnya, kita tahu nih, oh project ini lebih bagus. Oke, kita pilih project A. Lanjut adalah langkah yang kedua, yang selanjutnya itu adalah di minggu ini adalah kita menginisiasi project. Inisiasi itu adalah langkah-langkah lanjutan. Jadi lebih spesifik apa sih yang dibutuhkan di dalam project, baik orangnya siapa, mau beli barang atau tidak kan gitu. Beli barangnya, beli resource ya, sumber dayanya atau tidak. Nah, itu ada di bagian sini. Di minggu kelima ini nggak terlalu banyak, tapi beberapa umumnya table ya. Di buku juga bisa lihat penjelasan, buku yang udah saya kasih di Google Classroom ya. Nah, lalu ini ada list dan describe various method. Jadi beberapa metode untuk bisa mengetahui bahwa project ini layak atau enggak gitu loh. Feasibility itu bukan layak, artinya project ini bisa dijalankan atau tidak bahasanya gitu. Lalu describe the activity needed to build and review the baseline project plan. Artinya bagaimana menentukan aktivitas yang dibutuhkan mereview nanti untuk mengawasi project ini berjalan apakah sesuai baseline. Baseline itu yang sudah kita tentukan di awal bahwa budgetnya contoh sekian, ruang lingkupnya sekian gitu. Ya, ruang lingkupnya atau project ini hanya mencakup departemen ini gitu, nggak ikut departemen lain atau hanya mencakup hasilnya seperti ini, nggak lebih dari itu. Nah, itu adalah baseline. Describe the activity, tentukan aktivitas untuk participant roles. Jadi setiap orang, kayak contoh ada yang jadi project manager, ada yang jadi programmernya, ada yang jadi bagian database-nya, ada yang jadi tukang trainingnya gitu loh. Ya, bagian trainingnya seperti itu. Nah, elemen dari project inisiasi. Jadi tadi project itu untuk kita tentukan, inisiasi project itu ada, harus kita tahu bahwa kita bentuk tim, lalu kita membuat menjalin hubungan dengan konsumen. Konsumen itu bukan yang selalu beli barang. Jadi kalau dalam sistem informasi atau aplikasi, konsumen itu bisa juga pengguna, ya. Customer ini juga pengguna. Jadi pengguna itu contoh aplikasi ini yang kita buat itu untuk konsumen juga untuk atasan bos kita gitu loh. Nah, penggunanya siapa? Konsumen satu, bos kita satu, sama adminnya yang buat nanti akan datang yang pakai program ini siapa gitu loh. Nah, lalu establishing the project initiation plan. Jadi dibuatlah project initiation plan. Ini ada nanti formatnya juga. Establishing management prosedur, ya. Prosedurnya bagaimana? Jadi contoh kita mau buat sebuah atau sistem untuk pembayaran listrik di perbankan. Gimana cara konsumen datang untuk bayar listrik gitu? Oke, mulai dari konsumennya datang, contoh ya kita anggap ini adalah yang konsumen datang nih. Oke, tellernya buka menu ini gitu loh. Atau tellernya menanyakan dulu apa maunya dia. Oke, mau bayar listrik gitu. Lalu tellernya juga ada SOP-nya, harus menanyakan nomor rekening listriknya berapa. Oke, baru untuk memastikan bulan berapa yang mau dibayarkan, itu SOP-nya. Nah, SOP-SOP tersebut itu sebenarnya di dalam sistem itu namanya prosedur, ya. Bisa juga contoh setelah dia menanya itu kan dia mau buka nih aplikasi. Nah, jadi tellernya juga ada SOP mulai langkahnya, buka aplikasi menu ini, aplikasi A, login, lakukan menu ini, itu semua prosedurnya. Nah, kadang memang prosedurnya untuk di awal-awal seperti initiation project ini belum belum sebegitu rinci, ya.
cuman gambaran besarnya sudah tahu bahwa teller akan membuka aplikasi ini A gitu loh, ya kan. Lalu itu dalamnya aplikasi bagaimana pakai itu nggak dituliskan, tapi setelah itu teller akan menghitung uang pembayaran ya supaya sesuai dengan pembayarannya seperti itu. Nah, gambaran prosedurnya sudah ada sampai dia memakai program bisa seperti itu. Karena kalau namanya program yang memang belum ada, ya nggak mungkin kebayang sampai sejauh itu. Tapi minimal prosedur kerjanya itu ada gambaran. Establishing the project management environment and project workbook. Kayak tadi nih, kalau projectnya untuk pembayaran rekening listrik di bank, environmentnya apa? Jadi contoh, konsumen ada dikasih eh, baris khusus nggak untuk pembayaran tagihan? Oh nggak ada, ya udah tandanya kan kita tahu bahwa memang semuanya sama, environmentnya adalah teller biasa. Jadi konsumen datang ke teller. Nah, atau dan membuat project workbook. Project workbook itu biasa ada yang di dalamnya terisi bahwa projectnya dengan budget berapa, jadwalnya kapan harus selesai, ya siapa-siapa saja yang akan ikut dalam project ini. Lalu udah itu bagaimana membuat pelaporan project. Nah, itu semua dalam project workbook. Lalu developing the project charter. Nah, ini beberapa chart itu bahasanya kayak informasi-informasi penting lah ya, yang memang digambarkan dengan chart atau beberapa data table seperti itu. Salah satunya charter ini bahasanya gini, Gantt chart itu termasuk development buat chartnya gitu. Lalu elemen of project planning. Nah, setelah initiation baru kita masuk planning. Nah, initiation kan kita udah tentukan nih timnya, customer siapa nih, PIP, prosedur. Nah, ini inisiasi. Baru planning, rinci daripada inisialisasi. Describing the project scope, alternative visibility. Tadi udah ada scope besarnya bahwa project ini di langkah minggu lalu udah ada nih projectnya maunya ngurusin apa gitu, gambaran besarnya kita udah tahu. Lalu kita masuk ke project scope. Mungkin contoh tagihan listrik nih, tapi kalau di teller itu tidak mencakup pembayaran denda, bahasanya gitu. Artinya kalau ada denda dia nggak bisa bayar. Nah, contoh kalau kalian mungkin pernah bayar tagihan itu di Alfamart atau Indomaret, kalau nggak salah ada denda, itu contoh bulan lalu kamu nggak bayar, kamu nggak bisa bayar lagi di Indomaret atau Alfamart. Saya nggak tahu apakah sekarang berubah ya. Tapi saya pernah mengalami bahwa kalau ada denda nggak bisa kita bayarkan lewat sana, kita harus ke kantornya bayar. Nah, itu adalah project scope yang ditentukan dari awal. Oke. Lalu dividing project into manageable task. Jadi dibagi-bagi nih. Oke, siapa yang nanti men-training tellernya bahwa bisa pakai menu ini? Siapa lagi yang nanti membuat programnya? Siapa yang membuat database-nya? Siapa yang nanti connect berhubungan dengan orang PLN? Bagaimana teknologi PLN itu kita pakai, teknologi yang ada di PLN itu bisa menyambung dengan sistem kita. Nah, itu adalah dividing project into manageable task. Jadi tas-tas kecil kerjaan atau tugas-tugas kecil dibagi. Estimating resources, jadi untuk mengestimasi sumber daya, ya orangnya, programmernya berapa orang, ya. Baru deh itu nanti yang train itu berapa orang. Kita ada 30 contoh 30 cabang di Indonesia gitu kan. Nah, siapa-siapa yang nanti ngurus di cabang itu nanti itu tentukan. Developing a preliminary schedule. Jadi preliminary artinya kamu udah tentukan dulu schedule awal maunya gimana. Nanti kan selama berjalan schedule-nya bisa saja berubah. Nah, lalu developing a communication plan. Communication plan itu umumnya adalah pelaporan. Bagaimana melapor ke atasan, bagaimana mengkomunikasikannya kepada bawahan, bagaimana mengkomunikasikan kepada supplier. Oke. Determining project standard and procedure. Tentukan standarnya. Standarnya mau gimana, yang namanya sistem itu berhasil dijalankan apabila ya sistem itu kalau dia berhasil bayar, muncul namanya bukti bayar bisa di print. Tapi kalau nggak bisa di print, artinya itu sistem masih belum berhasil bayar. Itu standar. Jadi kayak kita konsumen, kita nggak dapat kertas hasil pembayaran tagihan, menurut kita itu belum bayar gitu loh. Dan kita nggak yakin gitu. Nah itu standar. Lalu kalau memang gagal, standarnya bagaimana? Oh ada nih tindak lanjutnya. Contoh, Pak di sini gagal, nggak bisa kita proses.
di sini tertulis bahwa mohon Bapak ke kantor langsung karena mungkin ada tagihan, itu prosedur standarnya. Identifying and assessing risk, tahulah ada risiko nggak gitu loh. Creating a preliminary budget awal, jadi ditentukan dulu kira-kira budgetnya berapa. Developing the project scope statement, jadi yang tadi describing project scope, ada alternatif nggak visibility, lalu di sini ditentukan kembali project scope-nya seperti apa, ada yang lebih rinci nggak dari ini. Umumnya kalau ini sudah cukup rinci, ini nggak ngaruh lagi. Lalu setting a baseline project plan, ya. Baseline project plan itu yang tadi baru yang baseline project plan itu kita udah tahu plannya yang di pertemuan sebelumnya, ya kita udah tahu yang seperti apa plannya, kayak budgetnya atau apa. Nah, kita rincikan lagi budget untuk ini apa. Itu adalah baseline project plan. Sebenarnya baseline project plan itu adalah menggabungkan ini semua dalam sebuah laporan proposal bahasanya. Oke. Nah, lalu most visibility factor ya. Visibility itu jadi project ini bisa dijalankan atau tidak, ada beberapa faktor yang harus dipikirkan. Salah satunya tentang ekonomi, artinya duit, ya budgetnya cukup nggak. Technical, orang yang bisa membuatnya ada nggak. Operational, prosedurnya bisa nggak dijalankan. Scheduling, jadwalnya tepat nggak. Ya, legal and contractual. Jadi contoh kadang legal dan contractual gini, karena buat software ada beberapa bagian atau plugin yang pakai berbayar. Nah, itu juga harus dikonfirmasi dengan orang legal. Mana tahu mereka baca aturannya, oh ini nanti kita nggak bisa pakai karena nanti itu melanggar aturannya dia yang pasal berapa gitu. Itu ada legal and contractual. Jadi ada kalau kontrak ya, kita dengan perusahaan, contoh nih, buat website, tapi kita mau jualan nih di website. Terus kita mau pembayarannya langsung lewat website kita. Pasti dong kita melewati sebuah layanan pembayaran. Nah, jadi kayak apa ya, duit apa duitku atau doku ya. Doku baru sekarang yang terkenal apa ya, payment gateway-nya Indonesia ada beberapa sekarang. Nah, lalu itu kan pasti ada kontraknya. Kamu pakai layanan dia, kamu harus bayar berapa per transaksi, pasti ada janji kepada kamu bahwa oke, sistem ini akan nyala 99,999%. Artinya dalam sebulan itu dia bisa pastikan kalaupun sistemnya down, itu nggak nyampe 15 menit bahasanya. Setelah lewat 15 menit itu pasti kembali. Oke, nah itu adalah bahasanya kontrak ya, kontrak yang harus dibuat dari awal. Nah, political ini kalau ada isu-isu politik uh, yang akan mempengaruhi proyek. Salah satunya contoh kayak kita mau buat aplikasi, contoh nih, aplikasi untuk crowdfunding kayak kitabisa.com, tahu kan? Nah, ada nggak isu politiknya? Bisa, karena kenapa? Isu politiknya adalah saat ini ada kemungkinan nggak dipakai untuk apa ya, kegiatan-kegiatan politik, contoh menggalang dana atau apa, kita perlu nggak? Oke, kita buat ketentuan nih bahwa kita tidak akan ikut dalam penggalangan dana khusus untuk tujuan politik bahasanya. Jadi kita kan tidak ikut dalam itu. Nah, ada beberapa aplikasi, umumnya political itu adalah aplikasi-aplikasi e-government. Contoh kita buat juga aplikasi untuk apa ya? Untuk penghitungan suara pemilu. Nah, itu kan pasti ada dong sisi politikalnya. Lalu determining project benefit. Nah, project benefit itu kalau kita lihat itu di bagian sini ada tangible benefit dan intangible. Tangible itu bisa dihitung, intangible itu nggak bisa dihitung. Umumnya yang tangible itu adalah yang bisa dihitung, ada angkanya, ada duitnya umumnya. Waktu, ya, duit, waktu itu umumnya bisa dihitung. Oke. Lalu intangible itu adalah soal rasa. Kadang oh kita jadi lebih mudah.
gitu. Lebih mudah, cuman dari segi waktu kita nggak tahu mau hitungnya gimana, dari segi uang pun nggak tahu kita mau hitungnya, itu termasuk intangible. Nah, umumnya yang tangible itu yang seperti ini. Apakah benefit ya, keuntungan yang didapat itu adalah mengurangi biaya atau menghindari biaya atau mengurangi kesalahan ya atau meningkatkan fleksibilitas. Jadi meningkatkan fleksibilitas itu contoh suatu proses ya dengan adanya sistem ini kan flexibility itu awalnya kaku nih harus A B C D E gitu. Rupanya dengan ada sistem kita lewatin. Nah, contoh kayak tadi yang kita bilang bahwa teller nih bayar tagihan atau apa. Ya, contoh aja. Dulu PLN kita bayar harus ke kantor PLN. Tapi dengan adanya PLN kerjasama dengan Alfamart, Indomaret, dan beberapa channel lainnya, itu meningkatkan fleksibilitas bagi PLN. Kenapa? Kita sebagai konsumen, kita juga bisa bayar dimanapun. Gitu. Increase speed of activity. Ya, tergantung aktivitasnya lebih cepat atau tidak. Sama ya. Hampir sama lah, flexibility speed. Ya. Itu kan tanya, increase flexibility itu ceritanya tentang waktu, speed. Waktu juga kan. Improvement of management planning and control. Memungkinkan manajemen bisa planning, merencanakan dan mengendalikan. Ini umumnya adalah tentang waktu dan uang, bisa jadi nih dua nih. Lalu opening new market and increasing sales opportunity, ini tentang uang. Ya. Nah, ini ada beberapa. Ini kalau contoh di buku, ini kayak orang mau minta buatin program, dia kasih dulu nih diminta oleh siapa nih? Jackie Johnson. Ya, yang minta bagian apa? Marketing. Ya, dia lokasinya di pusat nih, headquarter. Lalu nah, kontak bla bla bla. Requestnya apa? Dia mintanya apa? Oh, sistem baru gitu loh. Oke. Emang urgensinya apa gitu loh? Urgensinya adalah bisa mempengaruhi bisnis loss ya. Bisnis loss itu kerugian bisnis secara bisnis ya. Business loss can be tolerated until new system installed. Sorry, urgensi ya. Ini business loss artinya kerugian bisnis itu masih bisa ditoleransi sampai sistem ini dibuat. Jadi artinya urgensinya itu tidak urgent kalau dari bahasa ini. Kalau yang urgent itu harus di paling atas, immediate operation are impaired or opportunity loss. Jadi kalau paling bawah itu nggak masalah. Dia kalau belum dibuat juga sebenarnya kerugiannya kecil gitu loh. Jadi masih bisa lah nggak dalam waktu dekat. Problemnya apa dijelasin nih. Oh masalahnya ini penjelasannya. Lalu service request yang dia minta apa? Saya minta nih kalau bisa ada ini dijelasin. Lalu udah itu yang istilahnya yang ngecek nih, ya mungkin orang IT-nya liaison atau dia akan cek, oke, lalu sponsor mungkin atasannya. Nah ini nanti dicek lagi oleh priority board, mereka ada satu jenjang. Nah lalu setelah itu mungkin ada gambaran nih, tangible benefit-nya apa? Cost reduction kah? Error reduction? Nah yang seperti apa? Nah, bisa dihitung dengan uang nggak? Kalau bisa ya lebih bagus gitu. Contoh waktu ya, waktu itu kan di sini dia jadikan ada hitungan uangnya. Kayak waktu kita kerja nih, ya makanya orang luar negeri kan biasa dibayar per jam ya. Kita kerja, nah lalu kita awalnya mengerjakan kerjaan ini butuh 1 minggu baru kelar. Nah dengan adanya sistem kita mungkin 1 hari sudah kelar. Artinya apa yang kita tuliskan itu adalah menghemat kecepatan nih, speed activity ya. Contoh, speed activity itu bisa hemat sampai kan 1 minggu ya kan, hari kerja 5 hari, karena 4 hari. Ya kita kalikan gaji kita itu kalau 5 hari berapa gitu loh. Kita hemat seperti itu. Nah, jadi inilah tangible benefit. Jadi kalau memang dia masalah waktu juga tolong dipikirkan tentang waktu bisa nggak dikonversi ke uang. Nah, kalau intangible benefit, ini banyak nih, competitive necessity, jadi kemampuan kompetitifnya, kemampuan daya saingnya bahasanya. More timely information,
Wah, ini kenapa Pak waktu tapi dia intangible. Kenapa? Karena timely information itu sesekali dia minta, nggak ada nggak ada kepastian. Jadi contoh bos bisa saja sebulan ini nggak pernah minta informasi ini. Padahal di aplikasi lebih cepat mengambilnya kan. Tapi dia nggak pernah minta gitu. Sesekali dia mau, oh ya tolong ambilkan laporan ini, bisa lebih cepat ya. Nah sehingga itu sulit untuk dihitung benefitnya. Nah lalu improve organizational planning. Nah ini bisa meningkatkan planning ke depan. Ya itu mau hitung gimana planning kok. Ya, increase organization flexibility, ya promotion, organization learning and understanding. Nah ini umumnya bisa lah. Di sini termasuk intangible ya, karena sulit untuk menghitung nilai uang untuk item-item seperti ini. Ya, nah kayak contoh better usage of resource, greener. Jadi dulunya sering pakai kertas. Nah ini kertasnya bisa nih dihitung nih. Nah kalau memang bisa dihitung, dia bukan item intangible. Jadi contoh nih bisa saja kita bilang bahwa ini dia masuk intangible, mungkin ya. Mungkin dia maksudnya ini adalah hal-hal yang bisa membantu melestarikan lingkungan, tapi memang sulit untuk dihitung, gitu loh. Dia juga nggak tahu bisa mengurangi karbon berapa banyak. Contoh nih, karbonnya kita hitung berapa kan gitu. Tapi kalau kertas hemat ya bisa hitung, itu harus masuk dalam tangible. Ya. Tapi kalau saya lebih sukanya dulu intangible itu soal rasa. Ya, itu sulit untuk dihitung. Oke, estimating cost. Ya, cost-nya bagaimana nih? Cost might be utilized. Jadi, untuk biaya itu harus diprediksi. Jangan terlalu kecil yang diprediksinya, atau jangan sampai melebihi. Itu nggak baik. Kenapa? Kamu mintanya kurang, proyekmu nggak jalan, kamu mintanya lebih. Ya, istilahnya kamu nggak punya planning yang baik. Asal taruh budget aja. Kalau kamu mintanya lebih, pada saat di review project tersebut, orang akan bingung gitu loh. Kenapa? Mahal kali, ya udahlah nggak usah lanjutin. Akhirnya benefit kamu, ya keuntungan bisa kamu dapatkan dengan project ini kesannya kecil gitu loh. Sehingga makanya overestimation terhadap budget itu ya nggak bagus juga. Terkesan benefit kamu kecil, tapi kalau kamu pas-pasan menentukannya, benefit kamu itu mungkin lebih baik daripada cost kamu, sehingga eh, projectnya atau atasan atau bosnya itu bisa lebih mau gitu loh, mau menjalankan project ini. Guideline for better costing estimation. Jadi ini adalah beberapa guideline ya, bahwa sebaiknya tahu, have a clear guideline for creating estimate. Jadi punya arahan untuk menentukan estimasi biaya. Ya, langkah-langkahnya. Oh, ada mau lihat dulu data ini benar nggak harganya sekian, nanya-nanya dulu. Ada langkah-langkah jelasnya. Use experience developer. Jadi boleh tanya orang yang memang lebih pengalaman. Oke. Okay. Lalu develop a culture where all participant. Jadi untuk mengestimasi cost ini jangan sendiri, karena kemampuan sendiri itu terbatas. Boleh tanya yang lain gitu loh. Yang mungkin atau anggota-anggota timnya. Oh, kalian coba dong estimasi cost kalian untuk kerjaan ini. Nah, mereka akan bisa dong buat estimasi untuk kerjaan mereka, masa nggak tahu. Use historical data to help in establishing. Bisa juga membaca data-data lama tentang proyek-proyek tertentu yang mungkin hampir mirip dengan proyek sekarang. Kayak contoh nih, proyeknya kita ada beli server, ya udah 1 tahun lalu kita ada nggak proyek beli server? Coba dikumpulkan. Oh, ya tahun terakhir kita beli server 30 juta. Oke, tandanya sekarang kita boleh estimasi beli server 50 juta karena bisnis kita naik secara signifikan ke arah yang positif sekitar 20%. Ya udah, tandanya kita bisa ajukan 50 juta untuk servernya. Ya, update estimasi as the project progress. Jadi kalau proyeknya jalan, setiap perjalanan itu kan ada dong kena pakai biaya, dimasukin supaya nanti ada estimasi lebih lengkap. Oh, rupanya kepake nih biaya sekian. Sisa berapa lagi biaya saya, budget saya. Nah, itu ada estimasi yang lebih baik. Sehingga kalau ada perubahan cost atau apa yang memang sulit kita prediksi dari awal, kita bisa
mengajukan biaya lagi ke atasan, atau nanti biarkan atasan memutuskan apakah proyek ini akan tetap dijalankan atau tidak. Karena benefit itu kadang atasan itu kan lebih ngerti ya benefitnya apa gitu. Monitor progress and record discrepancies to improve future estimate. Ini hampir sama dengan ini, jadi dimonitor ya penggunaan biayanya, lingkungan sekitar. Contoh nih, kayaknya saya minggu depan mau mulai beli server minggu depan nih, karena kita bakal udah ada tempatnya nanti minggu ini kelar untuk taruh server, kita mau beli nih. Wah, ini harga tiba-tiba dolar naik nih, gimana nih ya kan gitu. Itu adalah memonitor. Nah, kita ada gambaran, oh dolar naik, kira-kira dolar naik berapa, kita kemarin budgetnya berapa, masih masuk nggak? Oke, masih masuk. Nah, jalankan, kita langsung pesen. Kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk pesen di awal. Kalau tempatnya bermasalah, rupanya tukang bangunannya bilang, wah ini tempat nggak cocok kalau kalian taruh server di sini. Wah, itu jadinya berabe kan gitu. Nah, pasti dong ada sesuatu yang memang dilakukan dulu, selesai baru bisa next step. Sama tempatnya ada baru beli servernya kan, nggak mungkin beli server taruh aja nanti tempatnya nggak ada ya, servernya lama-lama menjadi apa ya, tidak tidak baru lagi, apalagi teknologi kan cepat kali usang gitu loh. Nah, untuk ini beberapa tipe ya, tipe kalau pembelian biayanya itu kenapa? Pembelian itu biasa hardware, software, ya bayar bayar gaji karyawannya, lalu ada konsultannya, itu biaya biasa untuk pembelian. Nah, untuk startup itu apa biasa? Initial operating cost, kayak contoh pembuatan izin itu juga ada biayanya kan, manajemen and staff sama pembiayaan orang, personal recruiting ya, kita rekrut orang kan kadang di training 1 minggu lah, contoh paling paling cepat ya 1 minggu kita training, ya kan itu biaya juga, kita mau bayar dia punya uang uang transport minimal, uang makan gitu. Oke, project itu cost-nya biasa apa nih? Infrastrukturnya, oke, personalnya, trainingnya. Kalau operation biasa apa? Infrastrukturnya, maintenance sistemnya, orangnya, trainingnya, itu seperti itu. Umumnya arah biaya budgetnya ke arah sana-sana. Nah, lalu untuk yang namanya budget ini sebenarnya di dalam buku itu ada beberapa rumus ya, tapi karena kalian, saya rasa TI, kalian sekedar tahu dulu lah. Nanti kalau kalian udah kepake di dunia kerja, baru kalian boleh dalami di internet banyak. Break even point, kalau kita tahu. Break even point itu adalah titik ini, di mana yang merah itu adalah keuntungan, yang biru itu adalah biaya. Di mana ketemu antara biaya dan keuntungan pas-pas, di sanalah sudah mulai break even. Kenapa? Maksudnya break even, awalnya nih, biaya kamu tinggi nih, benefit kamu baru mulai dari nol nih. Oke, masih rugi lah bahasanya. Di sisi sini masih rugi. Setelah mencapai break even point, kamu sudah mulai untung. Itu namanya break even point. Ya, titik yang dimana kamu sudah bisa menggali atau mendapatkan keuntungan dibanding biaya yang udah kamu keluarkan, itulah break even point. Nah, di sini juga ada perhitungan net present value, artinya kalau saya sekarang harganya sekian, masa akan datang nilai uang yang saya dapatkan ini berapa? Nilai uang di depan itu. Nah, return on investment. Ini return investment itu sebenarnya menghitung ini break even point-nya kapan. Hampir sama dengan break analysis, tapi break even point itu return on investment itu gini. Berapa banyak ya kita akan dapat kembalian. Maksudnya contoh kita invest nih, pengembalian kita itu kira-kira berapa persen gitu loh. Contoh saya invest 100 juta, untung saya 150 juta, break even point saya 50%. Ya, setengahnya. Break even analysis, find the amount of time. Jadi break even analysis itu adalah kapan kira-kira. Kalau ROI, return on investment-nya itu adalah nilai uangnya berapa gitu. Sama-sama menghitung ini, tapi yang satu sisi uang, satu lagi sisi waktu. Jadi ini uang. Dia sampai sini itu dia akan udah break even. ROI-nya ada, ini ROI nilai 1000 ROI, di sini sekitar 2,5 tahun ya break even.
Jadi kan orang kalau kamu invest nih 300 juta, dijanjikan bahwa kamu bakal untung 500 juta. Kan kamu nanya, untung 500 juta itu kapan? Kan gitu kan? Oh, 3 tahun. Ya udah tandanya untung 500 juta sekitar berapa persen itu tandanya. Tandanya 300 dapat 500 juta. Saya lupa berapa persen tuh. Hampir 60-70% lah ya. Anggap. Lalu udah itu tandanya dalam 2,5 tahun atau 2 tahun seperti itu. Oke. Lalu makanya itu time of value of money. Nah, lalu selanjutnya ada technical feasibility. Technical feasibility itu adalah bercerita tentang technical. Mungkin nggak kemampuan kita untuk mencapai itu dari sisi technical. Bisa nggak orang-orang kita gitu. Contoh, ya, assessing technical feasibility to gain understanding of the organization ability to construct the proposed system. Jadi, kita melakukan assessing ini supaya tahu bahwa perusahaan ini sanggup nggak untuk meng-afford dari sisi teknikal. Contoh nih, dia mau sistemnya A, B, C, wah keren. Tapi dibilang servernya itu butuh 300 juta, Pak. Wah, nggak sanggup dia. Tadinya feasibility-nya nggak sanggup gitu, technical. Baru oke lah, 300 juta dia sanggup. Tapi dibilang, orangnya harus yang punya pengalaman atau sertifikasi A. Nggak ada orangnya di perusahaan itu. Tadi dia harus nyari orang dulu kan, baru technical feasibility-nya sampai. Oke, nah lalu itu beberapa poin ya. Potential consequence of not assessing and managing risk can include following. Jadi, failure to attain expected benefit from the project. Ya, beberapa ini poin itu yang mana yang mungkin yang akan menahan project itu lanjut. Seperti ini contoh. Oke, lanjut. Project risk assessment itu faktornya apa aja? Jadi contoh kalau risk faktornya tentang ukuran proyek, ya itu dari berapa orang, ya berapa lama. Tapi untuk proyek strukturnya, ya organisasi prosedurnya bagaimana, struktural organisasinya bagaimana. Nah, oke, manajemen komitmennya bagaimana, lalu development group, familiarity with target hardware. Jadi orang-orang teknikalnya ngerti nggak software yang baru ini gitu loh. User group, konsumennya sanggup nggak pakainya atau ya seperti itu. Atau user-usernya Pak. Nah, umumnya di gambaran ini adalah kalau high familiarity, nih high familiarity dengan teknologi, familiar banget perusahaan ini atau orang-orang IT-nya ini familiar dengan teknologi ini, ya kalau di dalam large project, low structure itu masih kurang jelas, artinya prosedur di dalamnya, struktur organisasi nggak mendukung, ya large project tapi low structure itu masih low risk, bisa dikelola, ya, gitu. Large project, high structure, low risk. Karena kenapa? Familiarity terhadap teknologi yang dipakai. Umumnya low risk karena udah high. Tapi high volume small project, very low risk. Jadi ini paling kecil resikonya. Udah pasti nggak ada masalah. Ya, high structure, very low risk. Tapi udah low familiarity, umumnya resikonya tinggi. Ya, seperti itu. Lalu, assessing other feasibility. Jadi, selain tadi economic feasibility, technical feasibility, ada beberapa lagi feasibility. Operational, schedule, legal, contractual, political yang tadi. Nah, baseline project plan. Nah, project plan yang tadi, baseline project plan itu kita bisa tentukan dalam beberapa guidance seperti ini. Jadi ada introduction-nya, project overview. Apa sih project-nya? Coba dijelaskan di bagian ini. Rekomendasi project-nya seperti apa? Jadi setelah tahu nih problemnya ini, makanya harusnya project ini. Oke, rekomendasinya ada berapa nih? Bisa dengan cara A, cara B, cara C gitu loh. Oke, lalu sistem deskripsinya, alternatifnya apa? Oke, provide brief presentation of alternatif. Jadi alternatifnya yang tadi rekomendasinya udah gambaran besarnya, diperjelas lagi dengan alternatifnya, dijelaskan lebih rinci dari rekomendasinya. Lalu udah itu sistem description, ya sistemnya bagaimana? Sorry, ini nggak ada pilihan. Jadi istilahnya dia udah tentukan nih rekomendasi saya
saya cocoknya dengan project ini gitu loh. Oke, kalau project ini nggak jalan, nah ditentukan nih, kalau ini nggak jalan, kita cari alternatif A, B, C, D. Ini baru ada pilihan. Lalu, cuma untuk mendukung rekomendasi ini, kita butuh sistem yang seperti apa. Nah, itu harus ada gambaran. Feasibility assessment, nah inilah dijelaskan, ekonomi analisisnya cukup nggak, technical present itulah diperjelas di bagian 3.0. Management issue, ada nggak problem-problem management, communication plan, project standar, ya nggak ada standarnya nih. Ini karena sistem baru, kita juga nggak tahu gimana cara pakainya. Oke, tandanya ini menjadi tantangan kan. Harus dicari tahu project standarnya bagaimana, maunya bagaimana. Ini harus dibahas lebih rinci. Seperti itu. Nah, lalu ini contohnya untuk perusahaan Pine Valley Furniture, ya. Ini yang tadi, yang kalau contoh di buku dia pakai ini. Nah, lalu ini adalah beberapa gambarannya. Gambaran sistemnya ini, dia butuh beberapa pihak nih. Dia butuh pihak supplier, engineer, lalu production scheduler. Nah, masing-masing pihak ini memberikan input atau mendapatkan output seperti apa. Supplier memberikan input tentang harga, oke, tentang pengiriman. Lalu di sistem akan memberikan supplier apa? Request of quotes. Jadi istilahnya pesanan, oke. Sorry, request of quotes itu proposalnya. Saya minta proposal tentang barang ini dong. Oke, ya kasih nih price, terms, quotes. Oke, lalu kasih order. Oke, kasih order, supplier kasih nih shipment, kapan akan dikirim pengirimannya. Lalu purchasing system, engineer ini dari sistem supplier material specification. Oke, supplier kasih nih material specification ke engineering. Engineering mengevaluasi, atau dia awalnya minta dulu nih, saya maunya yang ini kepada sistem. Sistemnya itu ya pakai sistem tahu nih, dia arahkan ke supplier nih quotes-nya. Saya maunya barangnya yang kayak gini-gini, ada nggak gitu? Ada, oke, harganya berapa? Oke, saya pesan, kirim. Oke, kirimnya supplier dapat material spesifikasinya dapatnya. Lalu kirimnya kemana? Material availability-nya kasih ke production. Productionnya kasih apa? Kasih tahu nih kapasitas produksi udah berapa, jadwal produksinya apa. Nah itu. Lalu responsibility matrix. Jadi di dalam project itu juga perlu ya, kita tahu orangnya berapa orang yang bakal kerjain, baru ada berapa kerjaan. Kan tadi disuruh nih kerjaan yang besar itu dibagi-bagi nih. Nah, kerjaan besar itu dibagi-bagi menjadi seperti ini. Lalu siapa yang ngerjain nih? Nah, ini ada nih. Siapa-siapa yang ngerjain nih. Ditentukan nih. Oke. Lalu udah itu project communication plan. Nah, yang tadi project communication, bagaimana mengkomunikasikannya dengan atasan ataupun bawahan. Ini. Jadi contoh kalau ke sesama tim member, apa sih informasi yang harus dibagi project status? Oke, formatnya seperti apa? Yalah, project intranet aja lah, gambar yang seperti standar biasa gitu. Kapan saja? Pertama, mandiri Seninnya, Senin pertama di bulan tersebut. Kan gitu, Senin pertama. Lalu manajemen supervisor. Kan ada dong yang supervisor bagian manajemennya. Dia minta laporan apa? Pasti project status juga kan gitu. Secara hard copy, dia nggak mau dia baca-baca email. Kasih hard copy, oke. Nah, setiap kapan? First Monday of month, sama jadwalnya. User group itu user yang pakai aplikasinya. Oke, kalau sampai ke konsumen itu belum ya. Kalau ini ceritanya adalah dia nggak sampai konsumen dulu, karena ini aplikasi ini nanti dipakai secara internal, ya. Oke, jadi user groupnya kan bisa nih, kalau internal bisa. Oke, dia tahu projectnya sampai mana. Dia juga maunya hard copy. Internal IT staff, ya kalau internal IT staff ya, dia mungkin mintanya udah email aja lah, ya repot. Oke, lalu IT manager juga maunya hard copy. Nah, contract programmers. Jadi programmer yang kontrak itu seperti apa? Dia maunya nggak software specification. Lu mau software yang seperti apa? Kasih saya spesifiknya, ya. Apa? Spesifikasi bahasanya. Oke. Lalu ini tanggal berapa harus udah kasih? Kalau nggak nanti proyek nggak jalan kan gitu. Training subkontraktor. Oke. Dia 2020. Nah, nanti 2021
dia udah harus bisa training nih. Nah, subkontraktor kita ngajarin kontraktor yang ngurusin training, jangan kita yang training. Capek kan gitu kan. Nah, tapi mereka butuh format hard copy. Hard copy-nya apa? Dokumen implementasi dan training. Kita harus buat implementasi dan training plan. Seperti itu. Oke, guideline for making effective presentation ini bagaimana membuat presentasi yang lebih baik ya. Ini boleh dibaca-baca, bagus juga. Bagaimana kita membuat presentasi supaya lebih menarik. Ada berapa tips dia kasih, bagus. Saya nggak perjelas lagi karena ini gampang kayak presentasi. Oke, web-based system cost. Nah, kalau untuk aplikasinya web-based, nah, dia ada dong biaya-biayanya. Jadi desain itu biayanya per halaman loh, ya. Baru udah itu untuk programmingnya, database-nya, integration-nya ada biayanya. Jadi untuk web-based itu umumnya ada berapa poin biaya tersebut yang harus diperhatikan. Lalu nah di sini ini PVF itu yang tadi ya, Pine Furniture, yang perusahaan furniture itu web store-nya itu dia list project benefit-nya apa. Benefit-nya ini, intangible benefit-nya ini, biayanya apa, ini, intangible cost-nya ini, ya, tangible cost-nya dari ini lanjut lagi. Dan reoccurring, ini kan one time, cost-nya sekali bayar. Nah, kalau ini tiap bulan harus keluarin duitnya, atau tiap tahun, tergantung periode yang ditentukan. Ya, visibility concern. Oke, ini tadi. Jadi operational, visibility-nya harus nih. Jadi setelah ada web store, kita harus tahu apa yang harus kita pastikan ada. Secara operasional itu harus nyala 24 jam. Oke. Return atau customer support. Jadi bisa memberikan dukungan kepada konsumen tentang barang klaim, pengembalian barang. Untuk technical, harus ada orang yang bisa memaintain aplikasi webnya. Mungkin sebelumnya nggak ada ya bahasanya. Lalu schedule. Ya, schedule itu must be open for business by Q1 2021. Oke, harus sudah mulai jalan Q1. Oke. Lalu legal, credit card fraud, hati-hati dengan credit card kan gitu kan. Political, traditional distribution channel loose business. Jadi ada beberapa mungkin kita biasa kan kasih distribusi ke channel-channel kita untuk ngirim barangnya. Nah, dengan adanya web ini, tandanya kita yang sendiri jual, kita tahu kita nggak pakai jasa mereka lagi, seperti itu. Nah, ini untuk schedule pakai Gantt ya. Oke, sampai sini aja. Ada yang mau bertanya? Oke, bentar ya.